Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Paschalis Baylon. Paschalis lahir di Torre Hermosa, Kerajaan Aragon, Spanyol pada tanggal 24 Mei, tepat di hari raya Pentakosta dari sebuah keluarga yang miskin. Karena kesederhanaan ekonomi, sampai umur 24 tahun, Paschalis menjadi gembala domba sambil menyempatkan diri berdoa dan membaca kitab suci. Kebiasaan itulah yang menumbuhkan keinginannya untuk menjadi seorang biarawan. Ia memasuki biara saudara-saudara Dina Franciscus di Monteforte pada tahun 1565. Sebagai pemimpin biara, aku belum pernah menyaksikan seorang biarawan Fransiskan yang benar-benar menghayati kemiskinan seperti Paschalis. Kamarnya sangat sederhana, di dalamnya gak ada apa-apanya. Selain sebuah salib Yesus, patung Bunda Maria, sebuah meja kecil, dan sepotong kayu sebagai tempat duduk sekaligus bantalnya. Di dalam biara, Paschalis dikenal sebagai seorang biarawan yang taat, disiplin, penuh kebijakan, penuh cinta, serta memiliki kemampuan untuk membuat mukjizat teristimewa untuk orang-orang yang sakit dan miskin. Paschalis yang akhirnya meninggal di biara Fransiskan di Villarreal tanggal 15 Mei 1592 dianggap sungguh-sungguh dinaungi Roh Kudus karena kelahiran dan kematiannya tepat pada hari Pentakosta. Jenazahnya disemayamkan di gereja dan dihormati dengan perayaan Ekaristi. Pada saat konsekrasi, Paschalis membuka matanya 2 kali sebagai tanda penghormatannya yang terakhir kepada Sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari, kerap kali kepada kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Namun pada saat kesempatan itu ada, kita sering kurang berani untuk menggunakannya. Kita terlalu sering ragu dan bimbang dalam berbagai pertimbangan logika kita. Akhirnya kita menjadi terhenti untuk melakukan tindakan kasih. Hal ini cukup sering kita alami ketika kita hendak membantu sesama kita. Keinginan hati untuk mengungkapkan kebenaran pun tidak terjadi karena kita takut diancam dan menjadi tidak diperhitungkan lagi. Dalam Injil hari ini jelas sikap Yesus. Meskipun Yohanes telah ditangkap, Yesus tidak takut untuk menyatakan kasih Bapa kepada umatnya. Bagi Yesus inilah waktu yang tepat untuk bersaksi bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu ada dalam diri Yesus sendiri yang membawa damai, kasih, dan keadilan. Karena itulah Yesus mengundang orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil serta langsung memilih para muridnya. Bagi kita, tuntutan yang sama bisa terjadi.
Kita dituntut untuk tetap setia pada yang baik, bersaksi akan kebenaran, dan melakukannya pada waktunya. Kita tidak perlu takut akan ancaman dan risiko yang harus kita hadapi. Kita akui bahwa hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Untuk itu, kita memang perlu bertobat dan percaya kepada Yesus yang menjanjikan kehidupan kekal bagi kita, yang setia melakukan kebenaran demi namanya. Semoga. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.